Itu keren, kehidupan dalam rencana Tuhan. Mykhailo Mudryk mencetak gol cantik ketika timnya Chelsea melawan Arsenal. Ketika mendapat bola, Mudryk sedikit menggiring bola, lalu pemain asal Ukraina itu langsung melepaskan bola lambung dan bola meluncur dengan melengkung ke dalam gawang. Banyak yang menganggap itu adalah suatu gol kebetulan. Tetapi Mudryk tegaskan bahwa itu bukanlah suatu kebetulan. Dia sudah pelajari bahwa kiper Arsenal, Raya, cenderung berdiri agak jauh dari gawangnya. Jadi bola melengkung ke atas akan menghasilkan gol. Itulah yang terjadi. Saudara, seringkali kita berpikir bahwa kehidupan kita adalah sekedar suatu rentetan peristiwa kebetulan. Tetapi umat Tuhan tidak pernah hidup mengandalkan berbagai kebetulan. Esther dan Mordekai menunjukkan pengalaman bahwa kehidupan mereka bukan suatu kebetulan. Ketika itu mereka berada di tengah-tengah budaya yang jauh berbeda dengan budaya iman. Persia, sebuah kerajaan hebat, merajai 127 daerah, mulai dari India hingga Ethiopia. Wow. Suatu ketika Raja Ahasveros adakan pesta sampai 180 hari. Wow. Juga disertai adu tanding kemabukan. Dan pesta itu adalah gambaran budaya yang penuh kesombongan, pola hidup semaunya, dan sangat merosot moralnya. Apa yang dilakukan Esther dan Mordekai di situasi yang sulit seperti itu? Dan apa pelajaran bagi kita di zaman now? Pertama, jalani keadaan dengan bijaksana. Alkitab ceritakan bahwa Esther terjaring dalam usaha raja untuk mendapatkan seorang permaisuri. Setelah titah dan undang-undang raja tersiar dan banyak gadis dikumpulkan di dalam benteng Susan di bawah pengawasan Hegai, maka Esther pun dibawa masuk ke dalam istana raja. Itu pasti adalah suatu hal yang sangat sulit bagi Esther. Penuh tekanan besar, bahkan Esther harus menyembunyikan identitasnya. Kenapa? Itu adalah sikap bijaksana untuk menghindari prejudis, prasangka yang dapat membawa kesulitan yang tidak perlu. Yang kedua, jalankan prinsip dengan teguh. Mordekai dihadapkan pada suatu keadaan yang sulit, yaitu seorang pejabat tinggi kerajaan, Haman, harus dihadapi dengan sujud menyembah. Alkitab katakan, tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Saudara, di lingkungan budaya duniawi, ada hal-hal yang bisa kita biarkan untuk kita lakukan, tetapi ada yang tidak bisa. Sebenarnya budaya menundukkan kepala, bahkan menyembah, adalah biasa dilakukan di zaman itu sebagai tanda hormat. Tetapi tampaknya Haman berharap bukan sekedar hormat, tetapi penyembahan, ketundukan yang penuh kepada otoritasnya. Itulah yang ditolak Mordekai. Kita juga harus menolak apabila ada manusia atau orang manapun yang menuntut kita tunduk menyembah dan bergantung penuh kepada otoritasnya. Yang ketiga, jalani dan siap hadapi risiko berat. Akibat sikap Mordekai, Haman ingin membinasakan orang Yahudi. Haman mengadu kepada raja tentang umat Tuhan. Hukum mereka berlainan dengan hukum segala bangsa. Dan hukum raja tidak dilakukan mereka, sehingga tidak patut bagi raja membiarkan mereka leluasa. Saudara, kesetiaan kita sangat beresiko. Tetapi kita harus siap berani menghadapi segala tantangan, bahkan penganiayaan. Yang keempat, jalani dan maksimalkan potensi yang ada. Di tengah-tengah kesulitan, Mordekai menghimbau Esther untuk menggunakan potensinya sebagai ratu agar dapat menolong. Konsepnya adalah, siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Saudara, jangan harapkan kehidupan berdasarkan kebetulan-kebetulan yang terjadi dalam hidup kita. Kembangkan selalu potensi diri kita yang terbaik, maka pada saat yang tepat itu akan sangat berperan. Yang kelima, jalani dengan penuh doa dan puasa. Saudara, menghadapi budaya duniawi bukanlah sekedar melawan manusia, tetapi melawan kuasa kegelapan. Doa dan puasa adalah sikap hebat untuk membawa Tuhan dan kuasanya ke dalam kehidupan kita. Yang keenam,
Jalani hidup dengan penuh kerendahan hati. Dalam kehidupan kita selalu ada tokoh seperti Haman. Tokoh yang bertalenta tetapi angkuh, sombong, dan bertindak melebihi kapasitasnya sebagai manusia. Ingatlah, seperti yang dialami Haman, setiap keangkuhan manusia adalah kepastian untuk kehancuran. Yang ketujuh, jalani kehidupan walau Tuhan tidak terlihat. Saudara, kitab Ester adalah buku yang tidak menyebutkan nama Tuhan. Seperti buku sekular saja. Kenapa? Ini untuk menunjukkan kepada kita bahwa di tengah-tengah kehidupan sehari-hari kita yang tampaknya sekular saja, tampaknya penuh kebetulan, Tuhan sebenarnya selalu sangat nyata bekerja untuk mendampingi kita sebagai hamba-hambanya, sebagai saksi-saksinya. Itu keren.